Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu keluarga tercebur ke sungai dari Jembatan Cimandiri, Kabupaten Sukabumi saat mengendarai sepeda motor. Akibat wabah penyakit mulut dan kuku, seekor sapi yang terinfeksi PMK terpaksa disembelih agar tidak menjangkiti ternak lain. Ridwan Kamil kembali menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat usai 2 hari pemakaman sang putra. Kita ke informasi selanjutnya. Pasca berduka setelah kepergian sang anak, Ridwan Kamil hari ini akan kembali menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Keluarga besar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Selasa lalu menyatakan setelah almarhum Emeril Khan Mumtaz, anak sulung Ridwan Kamil dimakamkan, pengajian masih tetap diadakan hingga hari Minggu 19 Juni di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Kang Emil pun tengah bersiap kembali bekerja. Dari pihak keluarga, mohon izin merasa tidak perlu ada lagi yang bisa disampaikan terkait dengan update Eril, kecuali hanya akan ada pengajian yang sifatnya rutin ba'da asar untuk memfasilitasi orang yang takziah sehingga sampai kemudian hari Minggu. Dan untuk Kang Emil sendiri tengah bersiap-siap untuk kembali menjalankan tugasnya sebagai gubernur. Sesuai dengan izin cutinya, Ridwan Kamil seharusnya kembali bekerja setelah tanggal 19 Juni mendatang. Namun, Pemprov Jabar menyatakan Kang Emil akan kembali bekerja mulai hari ini, 16 Juni 2022. Beliau akan berkegiatan secara full mulai hari Kamis. Jadi mulai hari Kamis itu agenda beliau akan kembali seperti semula. Selasa sore, Ridwan Kamil mendatangi makam putra sulungnya Emeril Khan Mumtaz di Cimaung, Kabupaten Bandung mendampingi Duta Besar Qatar, Fauzia Idris Salman Al-Sulaiti yang berziarah. Kunjungan tersebut hanya berlangsung kurang dari 15 menit. Selama kunjungan Dubes, lokasi sempat ditutup sementara. Hari Rabu, peziarah dari sejumlah daerah mendatangi makam almarhum Eril. Berbekal bunga dan air, warga antre dengan tertib di pintu masuk makam. Petugas yang berjaga membatasi setiap rombongan peziarah maksimal 10 orang dan waktu berziarah 15 menit. Pinginnya dari kemarin, cuma kemarin kan jalanannya macet, kayak ke anak sendiri ya. Ingat anak sendiri jadinya teh. Mudah-mudahan husnul khotimah. Lantunan doa juga dipanjatkan puluhan anak yatim di Panti Asuhan Raudatul Amanah, Batu Jajar, Bandung Barat hari Rabu. Anak-anak penghuni panti asuhan ini tahun 2019 lalu pernah diajak almarhum Eril pergi ke salah satu pusat perbelanjaan dan dibelikan pakaian lebaran serta sejumlah kebutuhan lainnya. Saat itu almarhum tidak pernah mengenalkan dirinya sebagai putra Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Muhammad Rizal dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat. Puluhan hektar kebun cabai di Desa Sukawangi, Kabupaten Sumedang mengalami gagal panen. Selain karena cuaca buruk, gagal panen juga disebabkan tingginya harga pupuk. Meroketnya harga cabai di pasaran disebabkan banyaknya lahan kebun cabai yang mengalami gagal panen akibat cuaca buruk. Di Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, puluhan hektar kebun cabai mengalami gagal panen. Bukan hanya cuaca buruk, namun tingginya harga pupuk serta obat tanaman juga menjadi salah satu penyebab gagal panen. Salah seorang petani di Desa Sukawangi mengungkapkan, dari total 40 hektar kebun cabai yang dikelola kelompok tani, sekitar 70%-nya mengalami gagal panen. Jika kondisi normal, petani bisa memasok cabai hingga 20 ton per hari. Namun kini akibat gagal panen, para petani hanya mampu memanen cabai 6 ton per hari. Apalagi di pupuk. Dulu itu pupuk nyampe ya 500.000, sekarang udah nyampe ya 1 juta. Kalau cuaca sendiri Pak gimana Pak? Ya makanya itu kendalanya cuaca, dikarenakan pasokan lagi berkurang, dikarenakan yang tak ada hujan.
udah mulai habis. Yang di dataran rendah itu belum siap-siap panen. Akibat tak mampu membeli pupuk dan obat-obatan yang harganya mahal, para petani cabai dalam 2 tahun terakhir juga mengalami kerugian akibat gagal panen. Para petani berharap ada bantuan untuk pupuk dan obat tanaman cabai agar produksi cabai kembali stabil. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Obat kedaluarsa banyak menumpuk di luar gudang UPTD Farmasi Kabupaten Subang. Obat-obatan kedaluarsa ini belum dimusnahkan karena terkendala anggaran. Berbagai jenis obat yang telah kadaluarsa menumpuk hingga di luar gudang UPTD Farmasi Kabupaten Subang. Obat kadaluarsa semakin menggunung karena sejak tahun 2016 lalu pihak Dinas Kesehatan Subang belum bisa melakukan pemusnahan. Hal ini karena terkendala minimnya anggaran. Berdasarkan data Dinkes Subang, ketersediaan obat yang kadaluarsa dan rusak ini mencapai nilai 1,8 miliar rupiah. Pihak Dinkes mengakui obat kadaluarsa dan rusak harusnya memang secara rutin dimusnahkan. Ini tidak ada yang dari APBD kita. Nah, yang dari provinsi ini ya kita kadang-kadang nerima ya tidak lama sudah expire. Jadi ya kita tidak distribusikan kalau sudah expire, kan berbahaya buat teman-teman kita di puskesmas. Sementara itu pihak UPTD Farmasi Subang mengaku tidak bisa melakukan pemusnahan atau pembuangan secara biasa, mengingat persoalan obat termasuk limbah B3 yang harus ditangani secara khusus. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Seni pirografi atau seni melukis dengan bara pada potongan kayu kini makin banyak diminati. Salah satu seniman yaitu Asep, pemuda asal Subang, kini menghasilkan pundi-pundi pendapatan ratusan ribu dari seni lukis ini. Seni pirografi atau melukis dengan bara kini sedang ditekuni Asep Setiawan bersama sejumlah temannya di Desa Wantilan, Kecamatan Cipendei, Subang. Asep memanfaatkan sisa potongan kayu dari limbah pabrik untuk dirubah menjadi sebuah lukisan yang luar biasa. Dengan seni pirografi, Asep menghasilkan berbagai gambar lukisan, seperti gambar wedding atau wajah seseorang untuk dilukis, yang diakui Asep melukisnya dengan bara punya kesulitan tersendiri, terutama dalam membuat lekukan yang kecil. Misalkan ke Cikarang, terus Tasik, ada juga yang ke Bandung, dan order-order yang lainnya dekat-dekat. Perlu ulet dari kayu limbah ya, berbahan kayu pinus. Kalau buat lukisan pirograf seperti muka seperti ini, bisa juga transfer, ada juga yang langsung kita buat tembak pakai pensil, terus ya banyak-banyak lah. Tingkat kesulitannya di lukisan pirograf seperti ini, ketika bikin area lekukan kecil, terus arsir, shadingnya itu yang paling sulit, ekstra sabar ya. Berawal dari kecintaannya pada seni tato, Asep menggambarkannya ke dalam keterampilan pirografi yang didapatkan Asep berkat didikan seorang anggota kepolisian sektor Cipendei di Subang. Ini agar meninggalkan kebiasaan buruknya dan berubah kepada hal-hal yang positif, dan dia ternyata punya keahlian ya awalnya mungkin dari keahlian bikin tato ini ya, kemudian berkembang sehingga bisa bikin lukisan hieroglif. Hasil karya Asep kini dipasarkan hingga keluar Subang dan dijual dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.